di Balikpapan, Sports Update on the road. Tapi kali ini yang nyetir spesial karena yang punya Balikpapan nyetirin. Jadi kalau gue ke Korea pernah ingat ada jalan Park Jisung. Nah, yang di sebelah saya ini kayak begitulah tapi di Balikpapan. Punya lapangan yang dikasih nama Bima Sakti, ya kan. Terus ada restoran Bima Sakti, ada karaoke Bima Sakti. Tapi ternyata kisahnya cukup seru. Mas Bima di Persiba Junior dulu malah nggak dapet. Ya, di Persiba Junior sempat dicoret ya, dan dipulangkan dan nggak dapet sepatu. Waktu itu ada sepatu pembagian sepatu Adidas dan nggak berangkat ke Sukoharjo. Ya, tapi ternyata di situ jadi motivasi buat saya untuk membuktikan bahwasanya juga saya bisa prestasi walaupun nggak terpilih di Persiba. Dan 7 tahun kemudian setelah saya masuk Primavera, Pelita, PSM, pengurus dan pelatih datang ke rumah saya minta maaf. Wih, jadi begitu gagal, Mas Bim malah dapat di Primavera. Terus ke Pelita, ke PSM, masuk timnas. Itu 7 tahun tuh ya? Ya, kapten timnas. Masuk timnas, kapten timnas, ya. Akhirnya pelatih yang dulu nolak datang. Dia bilang minta maaf, dulu saya coret kamu. Saya malah berdiri, saya pikir mungkin pelatih juga pikir waktu itu, wah Bima marah nih. Saya nggak marah, malah saya salamin. Saya terima kasih dulu saya dicoret. Terima kasih dulu saya nggak dapat sepatu. Ternyata itu jadi motivasi saya. Saya jadi semangat berlatih karena waktu itu nggak kepilih. Saya jadi tidak sombong. Saya tidak dapat sepatu mahal. Tapi saat itu saya dikontrak 5 tahun dengan Adidas. Saat ditolak itu? Saat 7 tahun kemudian. Setelah tahun 7 kemudian. Jadi ya. Pelatih minta maaf, kemudian malah sepatu yang dulu nggak dapet malah mengontrak 5 tahun. Iya. Walaupun sekarang bajunya udah beda ya. Sekarang mereknya. Iya. Ya, tapi itu kan kisah ya. Lah, berarti pada saat ditolak itu tapi kok bisa masuk Primavera? Mas Bima main di mana? Setelah suratin, saya waktu itu main di Prapon. Oh, jadi nggak lewat jalur klub? Nggak, lewat Prapon. Tapi waktu di Prapon saya juga nggak pernah main, tapi saya tetap semangat, tetap ini saya latihan sendiri terus, tetap disiplin, dan saya tidak pernah membenci pelatih karena mungkin pelatih punya keputusan, pikiran, alasan sendiri ya. Alasan lain. Tapi saya selalu merasa kurang, bahwasanya saya harus tetap latihan dan disiplin. Dan waktu itu saya kepilih di Suratin Persisam, malah saya lewat Samarinda waktu itu. Saya ikut main di Suratin di Bogor dan alhamdulillah saya terpilih 60 pemain untuk ikut seleksi Primavera bersama Kurniawan, Pren, Kurnia Sandi, Indrianto. Baru di sana ketemu. Di sana baru. Nah, berarti kalau dulu Mas Bima keterima di Persiba, ya. Belum tentu tuh ya. Belum rentetan dapat di Primavera, di Pelita, bisa di PSM. seperti sekarang bisa ketemu Bang Valen, ketemu ya, kalau saya mah apaan ya. Lu ada aja. Dan ternyata bisa kita garis bawahi. Yang jelek waktu itu saya nggak kepilih. Jelek berarti kan. Ternyata bukan berarti buruk. Dan jelek yang bagus bukan berarti buruk. Ya, yang bagus teman-teman saya yang terpilih dapat sepatu belum tentu indah karena yang bagus belum tentu baik buat dia dan ternyata mereka lupa diri, mereka puas, tidak mau berlatih, mereka sombong mungkin dapat sepatu baru, sepatu bagus, sepatu mahal, jadi membuat mereka jadi terlena. Dan saya enggak, saya tetap berlatih sampai lapangan tempat saya latihan itu sekarang dikasih nama Bima Sakti karena mereka melihat saya pagi di situ, siang di situ, sore di situ karena berlatih. Nanti kita juga ada kesempatan lihat lapangannya kita akan lihat lapangannya di waktu kita yang mepet-mepet ini, tapi bisa ya. Lapangan sepak bola Lanut Balikpapan. Luar biasa. Nah, Mas Bim yang satu lagi yang waktu itu keterima di Persiba itu, yang akhirnya sampai senior juga sempat main bareng terus yang lumayan dikenal ada? Nggak ada. Kebetulan sekarang saya kalau ketemu teman-teman itu juga ya nggak ada yang jadi itu. Nggak ada yang jadi pemain timnas. Nggak ada yang jadi pemain timnas, pemain di klub pun tidak ada. Oh, nggak ada. Ya. Dari yang Persiba Junior itu. Ada satu tapi waktu itu nggak lama. Ada Indra Kurniawan, dia sempat main di Barito Putra, sempat di Persisam juga, tapi setelah itu nggak ada.
Oke. Ya. Jadi pelajaran yang sampai kapanpun orang pasti tentu akan ngalamin ya, kegagalan, Kegagalan, ditolak, ya ya, kan? Di PHK, di ya PHK. kan? Tapi responnya tergantung kita ya. Tergantung kita. Kalau kita nganggap itu sebuah kehancuran ya hancur loh. Betul. Tapi kalau malah kita jadi semangat untuk membuktikan bahwa sebenarnya kita mampu, ya malah bisa kayak ceritanya Mas Bima ya. Betul. Sedikit banyak perjuangan mereka mirip-mirip ya. BP juga pernah bilang juga kan tentang itu Ya. kan, dia ditolak, dia udah dianggapnya nggak mampu, ternyata malah jadi semangat ya kan. Nah ini kalau kita lihat orang-orang sukses ternyata memang sebenarnya garis merahnya bakal ketemu ya kan, nggak, bukan berarti orang yang sukses itu nggak pernah mengalami kegagalan, kesulitan, penolakan dan sebagainya. Itu baru sedikit loh dari kisahnya Mas Bima. Kita masih jalan, mau diajak Mas Bima ke rumahnya men, ya kan? Nanti kita lihat-lihat dan juga kita nanti akan lanjut lagi sama Mas Bima Sakti yang lagi konsentrasi tuh dengan sponsor barunya dibanding waktu yang dulu katanya ngontrak 5 tahun. Ini juga Bang Palen, mungkin satu juga Ya. motivasi ya. Motivasi bahwasannya kita harus punya cita-cita setinggi langit, karena cita-cita itu tidak bayar. Ya, kita harus punya target. Dulu saya begitu saya nggak kepilih, begitu saya nggak masuk di Persiba, saya tulis di kertas. Oke. Ya, mungkin kalau sekarang boleh dibilang ya buku harian ya. Saya tulis, saya harus bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Iya. Saya harus bisa naikkan haji kedua orang tua saya. Saya harus bisa membelikan mobil ini juga buat orang tua saya. Rumah ini juga buat orang tua saya belikan. Dan alhamdulillah ternyata itu jadi power, jadi kekuatan. Setelah 10 tahun kemudian saya buka buku itu, ternyata semuanya bisa tercapai dengan kerja keras dan ya dukungan orang tua, doa orang tua. Alhamdulillah semuanya bisa tercapai. Yang ngomong ini masih jadi pelatih, bahkan masih jadi pemain, usianya yang sudah nggak di bawah 40. Jadi 41. sebuah inspirasi yang bukan cuman dia ngomong karena sudah tidak melakukan, tapi sampai hari ini pun masih melakukan. Itu masih six pack lo lihat. Nah, saya nggak akan lihat ke perut saya, ya. Oke? Terutama yang belakang. Apalagi yang ada di belakang ya, karena memang dia urusannya ngetes makanan kita dulu, apakah aman atau enggak. Betul. Jadi wajar kalau dia agak kucitrek, ya kan? Iya, iya. Oke ya, nanti kita jalan lagi Mas Bima. Nih kompleknya Oke, terima kasih. mirip-mirip dengan kompleknya ini nih. Saya harus telepon istri saya dulu, Bang. Oke. Untung istri ya. Iya. Oke ya, nggak boleh kalau Halo, istri. Assalamualaikum. Sayangku. Ya, Mulai kapan Mas namanya jadi Bima Sakti? mulai 2002. Itu. Waktu Mas Aduh, kok kamera? Ini habis lebaran dilipetin. saya lagi ke Kesima, Mas. Ke Kesima.